Semuanya baik, amin. Semuanya siap memuji Tuhan, amin. Beri sorak-sorai bagi Tuhan. Setiap kita yang datang, kita semuanya rindu memuji dan meninggikan nama Tuhan di rumah Tuhan. Amin, saudara. Puji nama Tuhan. Mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Satu kesempatan yang luar biasa kalau kami boleh datang di rumah Tuhan, sudah mempersiapkan setiap kami, hati kami, pikiran kami, seluruhnya Tuhan, untuk kami boleh persembahkan kepada Tuhan. Sucikan, kuduskan setiap kami, layakkan setiap kami untuk datang di hadapan-Mu, di hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Roh Kudus, bawa setiap kami awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga kami boleh memberi yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu yang tidak pernah berakhir dalam setiap kehidupan kami. Ini setiap kami Tuhan, kami rindu mempersembahkan yang terbaik lewat ucapan bibir kami, dari hati yang mengasihi Engkau, biar semuanya boleh mempermuliakan nama Tuhan. Mari Tuhan, bertahta di atas pujian penyembahan setiap kami. Kami rindu memberi yang terbaik, sebab Tuhan bersungguh sangat luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terpuji nama Tuhan. Banyak yang Kau berbuat di dalam hidupku, ya rencana indah terjadi di hidupku. Segala yang ku beri, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, Tuhan kasih setia di dalam hidupku. Ku bersyukur
Ada ucapan syukur Tuhan. Memenuhi setiap hati kami melimpahkan syukur.
Berdiri saudara, syukur. Yang mau mengangkat tangan, yang mari angkat tangan bagi Tuhan saudara. Sebab kita orang-orang yang selalu bersyukur kepada Tuhan ada di tempat ini. Haleluya. Ini kami Tuhan, kami datang kepadamu. Ku bersyukur Tuhan, berkasih setia di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur. Yang siap bersorak-sorai bersama-sama kita katakan amin.
Mari kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kita pujikan yang satu ini, saudara. Nyatakan janji kita kepada Tuhan. Dialah kebenaran. Dia yang menyelamatkan. Dia yang memberikan kita hidup. Dia yang memberikan kita pengharapan. Haleluya. Haleluya.
perkataan kami yang keluar dari hati yang sungguh mengasihi-Mu Tuhan. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, tak ada satupun yang bisa memisahkan kami dari kasih Tuhan. Sebab kasih-Mu terlampau besar dan ajaib buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh besar kasih yang telah Kau nyatakan dalam hidup kami. Karena itu kami datang di rumah Tuhan dengan penuh syukur dan sukacita. Telah kami persembahkan puji-pujian, sorak-sorai kami, meninggikan Engkau, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang layak untuk diagungkan. Dan kami percaya setiap pujian yang kami sampaikan boleh menyenangkan hati Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami, bersemayam di atas pujian setiap umat-Mu. Karena itu Tuhan, kami hargai, kami hormati kehadiran-Mu. Bahkan kami rindu untuk mendengar kebenaran firman. Karena itu mari urapi setiap kami ya Roh Kudus. Bila dengan hati yang rendah, hati yang haus, hati yang rindu akan firman kebenaran, sehingga ketika benih firman Tuhan itu ditaburkan, sungguh boleh tertanam, berakar, bertumbuh, bahkan berbuah dalam hidup kami. Sehingga firman Tuhan semakin mengubah hidup kami, bahkan mendewasakan iman rohani setiap kami sebagai umat Tuhan. Roh Kudus, rapi pula hamba-Mu yang terbatas. Taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Bila Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu, sampaikan pesan Tuhan bagi setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan, bersama kita berkata, amin. Saya akan doa kembali Bapak Saudara. Shalom, ya, puji Tuhan. Pagi ini kita akan kembali sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Judul perenungan firman Tuhan adalah 3 sikap penting dalam menjalani kehidupan. Sekali lagi, 3 sikap penting dalam menjalani kehidupan. Semua kita yang menjalani kehidupan di dunia ini, saudaraku ya, menghadapi berbagai macam hal, ya, tantangan, masalah, kesulitan, kehilangan, dan hal-hal yang lain. Tapi juga ada berkat, ada anugerah, ada kemurahan, ada pertolongan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Nah, bagaimanakah seharusnya sikap kita sebagai umat-umat Tuhan dalam menjalani kehidupan ini? Supaya kita tidak putus asa, supaya kita tidak kehilangan harapan, tapi kita bisa tetap bersuka cita. Kita bisa tetap mengalami kebahagiaan meskipun melewati berbagai macam hal dalam hidup ini. Ya, oke. Mari kita akan belajar bersama-sama. Yang pertama, sikap penting yang harus dimiliki oleh setiap umat Tuhan dalam menjalani kehidupan, ya. Yang pertama adalah bersyukur. Ya, tadi pujian sudah kita nyanyikan, ku bersyukur Bapa. Bersyukur. Mengapa bersyukur? Karena hidup ini adalah anugerah. Sekali lagi, mengapa kita bersyukur? Mengapa kita harus memiliki sikap bersyukur meskipun mengalami berbagai macam hal dalam hidup ini? Karena hidup ini adalah anugerah apa yang telah kita terima dari Tuhan dalam hidup ini? Yang pertama, yang paling utama adalah anugerah keselamatan. Bapak Ibu Saudara dan saya bisa menerima keselamatan, itu adalah anugerah yang luar biasa. Ada jaminan, ada kepastian, keselamatan Tuhan sediakan buat umat-umatnya yang percaya. Itu adalah anugerah. Ya, dalam Titus pasal yang ketiga di ayat yang ke-7, kita lihat Titus pasal yang ketiga di ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya, oleh anugerahnya, berhak menerima hidup yang kekal, itulah keselamatan, sesuai dengan pengharapan kita. Nah, ini adalah anugerah yang terbesar. Bapak Saudara saya dikatakan berhak menerima hidup yang kekal, keselamatan,
Sehingga kalau suatu saat nanti Tuhan panggil kita pulang, kita tinggalkan dunia ini, saudara, kita nggak takut, ya, kita nggak ragu, ya, kita nggak bingung. Nanti kalau setelah mati saya menuju kemana? Setelah mati nanti saya alami apa ya? Kalau umat Tuhan yang sungguh punya jaminan kepastian keselamatan, saudara, mati itu bukan sesuatu yang ditakutkan. Seperti Rasul Paulus berkata, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Keuntungan. Ya, mengapa kok bisa untung? Ya karena sudah ada jaminan kepastian setelah mati tinggalkan dunia mendapat keselamatan, hidup yang kekal. Nah, ini adalah anugerah yang terbesar. Anugerah yang pertama yang terbesar adalah keselamatan. Ya. Yang kedua, bukan cuma keselamatan, saudara. Anugerah yang lain yang Tuhan limpahkan dalam hidup kita adalah kehidupan itu sendiri. Kehidupan yang kita jalani, saudara. Ya, di mana kehidupan yang kita jalani adalah pemberian Tuhan, anugerah Tuhan buat kita. Karena Pengkhotbah pasal 8 di ayat yang ke-8 bagian awal dikatakan, tidak seorang pun berkuasa menahan angin dan tiada seorang pun berkuasa atas kematian. Jadi kalau kita bisa hidup, ini anugerah. Hidup di dunia yang kita jalani ini anugerah, so. Karena kita nggak bisa loh untuk menolak ketika kematian datang atas seseorang. Kalau orang itu berkata, saya nggak mau mati sekarang, tunggu dulu, saya belum siap, saya nggak mau mati sekarang. Nggak bisa loh. Siapapun dia, kalau waktunya dipanggil pulang Tuhan, dia harus pulang. Siap nggak siap, suka nggak suka, harus pulang kalau Tuhan panggil pulang. Nah, kalau kita masih hidup hingga hari ini anugerah Tuhan berikan kepada kita. Ya, ini anugerah yang kedua, kehidupan itu sendiri yang sedang kita jalani hari-hari ini. Yang ketiga, anugerah apa yang kita terima dari Tuhan? Yang ketiga adalah penunjang kehidupan. Penunjang kehidupan, pendukung kehidupan. Apa itu Pak penunjang kehidupan? Banyak penunjang kehidupan kita. Keluarga. Keluarga itu adalah penunjang kehidupan. Orang yang tidak punya keluarga kesepian, sendirian, ya, tidak punya orang yang mendukung, yang menghibur, yang menguatkan, yang menasehati, ya, dan sebagainya. Tidak ada, kesepian. Tapi kalau punya keluarga, wah, itu penunjang kehidupan kita, membuat kita merasa diterima, dicintai, ya, diperhatikan, dan sebagainya. Itu keluarga, penunjang kehidupan. Nah, selain keluarga, penunjang kehidupan juga kesehatan. Sehat jasmani, juga sehat mentalnya. Apa gunanya hidup kalau hidup sakit terus? Wah, ya, bahkan ada orang-orang tertentu yang hidupnya itu seperti mayat hidup. Hidup tapi tidak tahu apa-apa. Ya, dia tidak mengenali keluarganya, dia tidak mengenali orang-orang di sekitarnya. Dia juga tidak bisa makan sendiri. Makan harus dimasukkan, ya, dilubangi, di lehernya dimasukkan, karena mungkin ada gangguan di otaknya sehingga tidak bisa mengunyah makanan, menelan makanan, tidak bisa. Wah, tidak sehat, ya. Kesehatan adalah penunjang kehidupan. Nah, ini anugerah Tuhan buat kita. Kita sehat jasmani, kita sehat mental. Ya, orang yang tidak sehat mentalnya, stres, ya, frustasi, depresi, waduh. Ya, dia tidak akan bisa menjalani kehidupan dengan baik. Nah, ini penunjang kehidupan, sehat. Selain sehat, juga berkat jasmani. Itu juga penunjang kehidupan. Kalau Bapak Saudara dan saya dititipi Tuhan, dipercaya Tuhan, punya berkat jasmani, itu penunjang kehidupan kita. Ya. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-13, kita lihat sebentar Saudara ya. Pengkhotbah 3 di ayat yang ke-13 dikatakan,
dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Nah, bisa menikmati, bisa makan, bisa minum, menikmati kesukaan, kesenangan, kebahagiaan dalam hidup, itu adalah pemberian Allah. Ya, ini anugerah, ya, punya keluarga yang baik, punya kesehatan jasmani dan mental, punya berkat-berkat yang Tuhan percayakan kepada kita. Oh, itu sesuatu yang luar biasa. Itu adalah anugerah Tuhan buat kita. Nah, anugerah Tuhan yang lain juga apa? Tadi yang pertama keselamatan, yang kedua kehidupan itu sendiri, yang ketiga penunjang kehidupan seperti keluarga, kesehatan, dan berkat. Yang keempat, anugerah yang Tuhan berikan kepada kita yang keempat adalah pertolongan Tuhan. Itu juga anugerah. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya mendapat pertolongan Tuhan, jangan dianggap biasa ya. Oh ya biasa, ya memang Tuhan kan harus menolong saya. Jadi kalau Tuhan menolong saya ya biasa. Oh enggak, pertolongan Tuhan itu bukan biasa. Kalau saudara ditolong Tuhan, itu adalah anugerah. Amin, anugerah. Ya, Ibrani 4 ayat 16. Kita lihat Ibrani pasal 4 di ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Penekanan kata menemukan kasih karunia, menemukan anugerah untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jadi pertolongan yang Tuhan nyatakan buat kita pada waktunya Tuhan tentunya ya, itu adalah anugerah, itu kasih karunia. Harus dihargai, harus disyukuri. Ya, jadi ini sikap yang pertama. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, apapun yang kita alami hari-hari ini, kalau Bapak Ibu Saudara sebagai umat Tuhan, Tuhan mau yang pertama adalah bersyukur. Bersyukur karena hidup ini adalah anugerah. Terima anugerah keselamatan, terima anugerah kehidupan yang sedang kita jalani, terima anugerah penunjang kehidupan seperti keluarga, kesehatan, berkat, dan terima anugerah pertolongan Tuhan yang selalu dinyatakan tepat pada waktunya. Ya, oke. Nah sekarang yang kedua, sikap apa yang harus dimiliki oleh umat Tuhan dalam menjalani kehidupan? Sikap yang penting yang harus dimiliki oleh setiap umat Tuhan. Yang kedua adalah berjuang. Yang pertama bersyukur, yang kedua berjuang. Mengapa harus berjuang? Karena memang hidup ini adalah perjuangan. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau merenung dengan baik, bukankah dalam kehidupan ini ada banyak hal yang kita lewati di mana kita harus berjuang. Ya. Berjuang dalam hal apa saja, Pak? Oh banyak. Berjuang untuk membangun. Nah kalau mau membangun sesuatu kan harus berjuang. Membangun keluarga harus berjuang. Membangun pekerjaan harus berjuang. Ya kan? Membangun sesuatu harus berjuang. Kalau menghancurkan tidak perlu berjuang. Menghancurkan keluarga tidak perlu berjuang. Salah satu selingkuh saja hancur keluarga. Tapi kalau membangun keluarga berjuang. Ya. Membangun pekerjaan berjuang. Kalau mau menghancurkan pekerjaan gampang, ya. Tapi kalau membangun pekerjaan berjuang. Nah, ya, jadi berjuang untuk membangun. Berjuang untuk bertumbuh. Nah, untuk bisa bertumbuh ini perlu berjuang, ya. Anak-anak yang bertumbuh makin dewasa, tadinya mungkin anak-anak remaja, kemudian jadi pemuda-pemudi. Nah, melewati usia masa-masa pertumbuhan mereka harus berjuang supaya mereka jadi
semakin dewasa, semakin mandiri. Ya, jadi generasi-generasi yang memuliakan Tuhan, berkarya bagi Tuhan dalam kehidupannya sesuai dengan yang Tuhan percayakan kepadanya. Ya, berjuang untuk bertumbuh, berjuang menghadapi masalah kesulitan. Nah, kalau ada masalah kesulitan kan pasti berjuang, so. Ya, namanya masalah, mungkin masalah keluarga, mungkin masalah ekonomi, mungkin masalah kesehatan, mungkin masalah studi, mungkin masalah jodoh, atau apalah masalah yang lain. Semua masalah yang dihadapi, kita harus hadapi dengan berjuang. Ya. Selain itu berjuang lagi dalam hal apa, Pak? Berjuang untuk bisa tetap kuat di dalam Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya tidak berjuang untuk tetap kuat dalam Tuhan, mengalami sesuatu dalam hidup ini, imannya goyah. Ya, imannya jadi goncang. Ada banyak orang-orang yang tadinya percaya Tuhan, bahkan tadinya melayani Tuhan, akhirnya tidak melayani Tuhan lagi. Akhirnya tidak lagi percaya Tuhan. Kalau ditanya kenapa kok kamu tinggalkan Tuhan, ya percuma aku ikut Tuhan, percuma aku percaya Tuhan, percuma aku melayani Tuhan, toh aku mengalami hal-hal seperti ini, akhirnya tinggalkan Tuhan. Nah, ini orang-orang yang tidak kuat di dalam Tuhan. Karena itu untuk tetap kuat di dalam Tuhan, kita harus berjuang. Itu adalah bagian yang harus kita lakukan. Memang Tuhan itu sumber kekuatan, tapi bagian yang harus kita lakukan, kita juga harus berjuang. Berjuang untuk tetap kuat, ya. Berjuang untuk terus hidup di dalam kebenaran. Ada godaan-godaan untuk keluar dari kebenaran. Ya, contoh kalau kita bergaul, dengan siapa kita suka bergaul, dengan siapa kita sering bergaul, itu akan mempengaruhi kita. Kalau kita suka bergaul dengan orang-orang yang tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan, atau bahkan tidak percaya Tuhan, itu bisa transfer spirit, ya, transfer, terpengaruh. Tadinya kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, tadinya kalau kita lakukan sesuatu kita minta tuntunan Tuhan, tapi karena salah pergaulan, terpengaruh. Orang sekitar kita mungkin tidak pernah doa, tidak pernah minta petunjuk Tuhan. Nah, kita kumpul sama orang seperti itu terus, lama-lama terpengaruh. Kita lakukan sesuatu juga tidak berdoa, kita lakukan sesuatu juga tidak minta petunjuk Tuhan. Nah, ini orang yang terpengaruh oleh pergaulan, ya, akhirnya tidak lagi hidup dalam kebenaran, tapi keluar dari kebenaran, melenceng dari kebenaran. Karena apa? Karena pergaulan. Ya, itulah sebabnya firman Tuhan mengingatkan, ya, pergaulan yang buruk merusak kelakuan yang baik. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara dan saya, ya, ingin supaya kita bisa tetap hidup dalam kebenaran, salah satunya jaga pergaulan kita. Memang kita tidak boleh memusuhi, ya, tidak boleh memusuhi orang yang ada di sekitar kita, betul. Tapi bergaul erat, bergaul dekat itu harus kritis, harus selektif, ya, supaya kita nggak terpengaruh dengan mereka dan keluar dari kebenaran. Ya, berjuang untuk tetap setia, untuk bisa tetap setia, untuk bisa tetap pegang komitmen, itu butuh perjuangan, so. Hari-hari ini ada banyak orang yang tidak setia, tidak bisa pegang komitmen. Banyak. Ya, itulah sebabnya Amsal berkata, banyak orang menyebut diri baik hati, tapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Langka, sulit mencari orang yang setia. Nah, kalau kita punya keluarga, orang-orang sekitar kita setia mengasihi kita, wah, itu sesuatu yang luar biasa. Ya, itu termasuk juga berkat buat kita. Nah, kita sendiri mesti berjuang untuk tetap setia, berjuang untuk tetap pegang komitmen, berjuang untuk tetap mempertahankan iman. Ya, di kitab Yudas pada pasal yang pertama, karena cuma memang pasal 1, ya, pasal pertama ayat yang ketiga. Yudas ayat yang ketiga, dikatakan firman Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih,
sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama. Aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu. Apa yang ditulis oleh Rasul Yudas, ya, yang dinasihatkan oleh Rasul Yudas kepada umat Tuhan. Perhatikan kalimat berikut, supaya kamu tetap berjuang. Ada kata tetap itu berarti tidak boleh berhenti, harus terus berjuang, ya. Lanjut, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Tetap berjuang. Jadi tidak boleh berhenti berjuang, so. Tuhan mau, ya, pesan Tuhan yang kedua buat kita. Kalau pesan Tuhan yang pertama dikatakan bersyukur, wajib itu saudara, ya. Yang kedua juga wajib, selain bersyukur berjuang, ya. Berjuang dalam hal apa saja? Tadi dikatakan berjuang untuk membangun, berjuang untuk bertumbuh, berjuang saat menghadapi masalah, kesulitan, berjuang untuk tetap kuat dan terus hidup di dalam kebenaran, berjuang untuk tetap setia dan megang komitmen, berjuang untuk mempertahankan iman. Semua itu dibutuhkan perjuangan. Kalau tidak berjuang, tidak bisa. Pasti akhirnya akan goncang imannya, tidak lagi kuat, tidak lagi setia, dan tinggalkan Tuhan. Karena itu mari berjuang. Yang ketiga, yang terakhir, ya. Jadi sikap yang pertama adalah Tuhan mau kita bersyukur. Sikap yang kedua adalah Tuhan mau kita berjuang. Sikap yang ketiga, sikap penting yang harus dimiliki umat Tuhan, bukan cuma bersyukur, bukan cuma berjuang, tapi yang ketiga, yang tidak kalah penting adalah berserah. Sekali lagi, berserah. Bersyukur harus, berjuang harus, tetapi juga jangan lupa berserah. Mengapa kita harus berserah? Karena hidup ini adalah menjalani apa yang harus dijalani. Sekali lagi, mengapa kita harus berserah? Karena hidup ini adalah menjalani apa yang harus dijalani. Ya, dalam menjalani kehidupan ada kalanya kita tidak bisa memilih. Kalau kita bisa memilih, ya kita bisa milih, ya. Tapi ada kalanya kita nggak bisa milih. Ada kalanya. Salah satu contohnya, apa Pak dalam kehidupan ini yang kita tidak bisa milih? Salah satu contohnya yang tidak bisa dipilih. Kita lahir di keluarga yang seperti apa? Ada yang bisa milih? Nggak ada, saudara. Siapapun dia tidak bisa milih. Oh, saya mau lahir di keluarga kondisi seperti ini. Nggak bisa. Tahu-tahu ya sudah kita hadir di dunia dengan punya keluarga seperti ini. Nggak bisa milih. Siapapun orangnya nggak bisa milih. Nah, ini menjalani apa yang harus dijalani. Ditempatkan Tuhan dalam keluarga seperti apa? Mungkin menurut kita, aduh enak ya, keluarganya temanku itu papanya begini, mamanya begini, ya, saudaranya begini, sementara keluargaku. Nah, mungkin ada yang sempat berpikir begitu. Tapi keluarga itu bukan pilihan, so. Kita tidak bisa milih. Ya, kalau istri atau suami, calon istri atau calon suami bisa milih, betul. Tapi kalau keluarga, ya, orang tua, saudara kandung, tidak bisa milih, so. Ya tahu-tahu kita ada di keluarga itu, so. Ya, entah kondisinya seperti apa, tapi ya ditempatkan dalam seperti itu ya harus diterima. Ini salah satu contoh, tidak bisa milih. Ya. Nah, demikian juga selain keluarga, kadang-kadang ada kondisi-kondisi yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, yang kita itu tidak bisa milih. Mungkin kita sudah bersyukur, kita sudah berjuang, tapi kondisinya kok masih seperti ini ya. Kita tidak bisa milih. Ada kalanya Tuhan izinkan seperti itu. Dalam Alkitab ada contohnya.
Mari kita lihat ya. 2 Korintus pasal 12. 2 Korintus 12 di ayat yang ke-7 mulai. 2 Korintus 12 di ayat yang ke-7 mulai. Demikian firman Tuhan. Dan supaya aku di sini adalah Rasul Paulus ya, jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis yang menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Nah, ini dikatakan dalam ayat ini, dalam diri Rasul Paulus ada duri dalam daging. Ada beberapa penafsiran ya, duri dalam daging. Tentu arti kata duri itu berarti sesuatu yang menyakitkan. Kalau Bapak Ibu Saudara satu saat mungkin keterusupan gitu ya, istilahnya keterusupan ya, kemasukan duri ya, mungkin tidak sengaja kita memegang duri, atau mungkin kita memegang balok kayu, di mana balok kayu itu serat-serat kayunya itu ada yang ada yang muncul gitu ya, kayunya belum halus kita pegang, lalu serat kayunya ada yang nusuk di kulit kita dan masuk di kulit kita. Wah, saya percaya pasti kita akan terasa sakit, megang gitu ya, kena senggol itu mah serem gitu, sakit, keterusupan misalnya begitu. Nah, kalau sudah seperti itu, wah itu pasti harus dikeluarkan. Ya mungkin kulitnya harus dibuka, ya. Kalau durinya masuknya dalam, mungkin dibukanya kulitnya harus agak lebar, harus agak besar supaya durinya bisa dikeluarkan. Duri sesuatu yang menyakitkan, ya, sesuatu yang tentunya nggak enak. Nah, Rasul Paulus memakai istilah duri dalam daging. Berarti sesuatu yang nggak enak, sesuatu yang menyakitkan dialami oleh Rasul Paulus. Nah, penafsiran berkata kemungkinan ada 2 penafsiran. Penafsiran yang pertama, duri dalam daging ini punya arti tantangan-tantangan dalam pelayanan Paulus. Nah, memang ya, Paulus dalam melayani Tuhan ada banyak tantangan. Tantangan disiksa, dianiaya, pernah juga dilempari batu, tapi belum sampai mati, tapi dilempari batu ya. Lalu pernah mengalami karam kapal, lalu pernah mengalami dipagut ular dan sebagainya. Ada banyak tantangan yang dialami oleh Rasul Paulus dalam pelayanan. Nah, ini sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang tidak enak. Karena itu dipakai istilah duri dalam daging. Nah, penafsiran yang kedua, selain tantangan dalam pelayanan, duri dalam daging itu juga bicara tentang sakit. Ternyata dalam diri Rasul Paulus juga ada sakit, di mana sakitnya itu tak tersembuhkan. Ya, ada 2 sakit yang diderita oleh Rasul Paulus. Yang pertama, sakit pada lambung. Jadi Rasul Paulus mengalami sakit pada lambung, ya, pada pencernaan. Ya, sehingga dia memberi nasihat, tambahkan anggur. Ya, kalau kamu minum tambahkan anggur untuk kesehatan pencernaan. Tapi tentunya bukan anggur yang anggur yang dicampur dengan yang lain, tapi anggur yang murni, tambahkan untuk menyehatkan pencernaan lambung. Lalu juga mengalami sakit mata, gangguan penglihatan, sehingga Rasul Paulus itu tidak bisa baca dengan baik. Dia kalau membaca itu harus menggunakan kaca pembesar, ya, supaya tulisannya itu bisa besar lalu bisa terbaca. Gangguan pada penglihatan. Nah, itu penafsiran-penafsiran arti duri dalam daging, ya, tantangan dalam pelayanan ataupun sakit
yang tidak tersembuhkan. Nah, ayat ini mencatat Paulus sudah berdoa, minta Tuhan tolong aku supaya duri dalam daging ini bisa dicabut, ya, maksudnya bisa dilepaskan dari duri dalam daging. Sampai 3 kali aku minta. Tapi Tuhan bilang apa? Tuhan bilang, cukuplah kasih karunia aku bagimu. Dengan kata lain Tuhan bilang, enggak. Permintaannya Paulus enggak dipenuhi. Apakah karena Tuhan jahat, kejam? Enggak. Tuhan enggak pernah jahat, Tuhan enggak pernah kejam. Tuhan izinkan duri dalam daging itu ada. Supaya apa? Supaya Rasul Paulus tetap rendah hati. Supaya Rasul Paulus tetap mengandalkan Tuhan. Karena orang biasanya kalau sudah dipakai Tuhan luar biasa, ya, kalau tidak mawas diri, kalau tidak waspada, kalau tidak hati-hati, bisa sombong, bisa, karena merasa wah dipakai Tuhan hebat, ya, punya karunia-karunia yang banyak, karunia menyembuhkan, karunia bernubuat, karunia mengajar, ya, karunia berbahasa roh, karunia apalagi yang semua karunia mungkin punya. Wah, merasa diri hebat, lalu jadi sombong. Nah, itulah sebabnya Tuhan izinkan ada tetap duri dalam daging, dalam Paulus. Tidak dikabulkan permintaannya Paulus supaya duri dalam daging itu dicabut, tidak dikabulkan. Ya, nah ini berarti bicara apa, saudara? Rasul Paulus harus berserah. Kalau tidak berserah, lalu apa yang dilakukan? Kecewa? Aku melayani Tuhan tapi kok tetap ada duri dalam daging. Kecewa. Aku kecewa sama Tuhan. Doaku tidak didengar, tidak dijawab Tuhan. Aku kecewa. Lalu kemudian jadi marah kepada Tuhan. Lalu kemudian bersungut-sungut, protes, bahkan mungkin berontak kepada Tuhan. Nah, ini Tuhan tidak mau sikap-sikap seperti ini. Karena memang ada kalanya Tuhan izinkan kita tidak bisa milih. Ada kalanya loh, ada kalanya. Ya saya tidak tahu keadaan apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu yang kita ini tidak bisa milih. Seperti yang Rasul Paulus itu alami ya, tidak bisa milih. Dia kalau mau milih, yang milihnya durinya dicabut. Kalau milih, nah itu sebabnya kan dia berdoa sampai 3 kali berdoa. Tapi Tuhan jawabnya tidak bisa milih. Apa yang harus dilakukan? Dia berserah. Tidak ada yang lain. Jangan kecewa, jangan marah, jangan bersungut-sungut, apalagi sampai berontak kepada Tuhan. Jangan. Sudah ingat bangsa Israel. Itu contoh bangsa umat Tuhan yang tidak bisa berserah. Diizinkan Tuhan mengalami sesuatu dalam tuntunan Tuhan, diizinkan Tuhan sampai ke satu tempat ya, yang tidak ada air, bersungut-sungut, marah. Diizinkan Tuhan mengalami sesuatu, bersungut-sungut, marah. Berulang kali, bersungut-sungut, kecewa, marah, berontak kepada Tuhan. Sehingga itu sampai menyakiti hati Tuhan, menimbulkan murka Tuhan datang atas Israel. Mengapa? Karena nggak bisa berserah, protes, ngamuk sama Tuhan. Ya, jadi karena itu, Bapak-Ibu Saudara, 3 hal yang Tuhan mau, ya Tuhan sampaikan buat kita. Tuhan mau kita praktek, termasuk saya, ya, dalam mengalami berbagai macam hal dalam hidup ini. 3 hal penting yang harus dimiliki, 3 sikap penting harus dimiliki umat Tuhan. Yang pertama, bersyukur, karena hidup adalah anugerah. Yang kedua, berjuang, karena hidup adalah perjuangan. Yang ketiga, yang tidak kalah penting, berserah, karena hidup adalah menjalani apa yang harus dijalani. Nah, ketiga sikap ini harus berjalan bersama, seiring. Jadi tidak boleh cuma bersyukur saja, tidak boleh cuma berjuang saja, tidak boleh cuma berserah saja, tidak boleh. Ketiga-tiganya harus berjalan seiring, berjalan bersama-sama. Bersyukur juga, berjuang juga, berserah juga. Jadi kalau kita sudah bersyukur,
Lalu kemudian ada sesuatu yang kita berjuang, mencoba ya dengan apa yang kita bisa lakukan bagian kita. Tapi kalau sudah berjuang, tidak bisa. Tuhan izinkan tetap harus kita alami, ya sudah berserah. Ya, jadi berjalan seiring sehingga dalam hidup ini ada keseimbangan. Penting saudara ya. Keseimbangan itu penting. Kalau tidak punya keseimbangan dalam hidup saudara, wah bisa ekstrim. Ya, seperti di tubuh kita ya ada syaraf keseimbangan. Kalau kita nggak punya syaraf keseimbangan, so, itu jalan itu bisa miring. So. Kalau nggak punya syaraf keseimbangan, berdiri tidak bisa berdiri dengan baik, bisa jatuh. So. Karena nggak punya syaraf keseimbangan. Dengan syaraf keseimbangan kita bisa berdiri dengan baik. Kalau jalannya bisa lurus, ya bisa dikontrol karena ada syaraf keseimbangan. Nah, dalam menjalani kehidupan juga harus ada keseimbangan. Keseimbangan antara bersyukur, keseimbangan antara berjuang, dan keseimbangan antara berserah. Harus seimbang. Tidak boleh satu saja, tidak boleh. Ketiga-tiganya harus dilakukan. Ya, ada saatnya bersyukur, ada saatnya berjuang, ada saatnya berserah. Ya, itu namanya seimbang. Ya. Mari kita mau tetap bersyukur, mari kita mau terus berjuang, dan jangan lupa untuk berserah kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu baik, bahkan tahu yang terbaik buat kita, bahkan merencanakan yang baik buat kita, bahkan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Karena itu bersyukur, ya, berjuang, dan berserah. Amin. Tuhan berkati kita sekalian. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Silakan pelan mimbar kembali maju ke depan. Salah satu pujian kita katakan, setiap janji-Mu Tuhan selalu aku simpan di dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku, namun janji-Mu selalu menopang hidupku. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, janji-Mu menopang kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya, sekali lagi Tuhan katakan setiap janji-Mu Tuhan. Setiap
Belajar untuk tetap bersyukur di dalam segala keadaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. So kami tahu bahwa Tuhan itu baik. Bahkan Kau selalu merencanakan hal-hal yang terbaik buat kami di dalam segala situasi, dalam situasi yang tidak kami harapkan sekalipun. Engkau izinkan terjadi. Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Karena kami mau belajar juga untuk berserah dan tidak lupa juga berjuang. Biarlah 3 hal ini menjadi sikap penting yang harus kami lakukan di dalam menjalani kehidupan di dunia ini, sehingga kami bisa tetap bersuka cita dalam Tuhan. Kami boleh tetap mengalami kebahagiaan, kami boleh tetap ada di dalam jalan dan kehendak Tuhan. Satu kali nanti kalau kami tinggalkan dunia ini, kami boleh bersama dengan Tuhan dalam tempat penuh kesukaan di surga untuk selama. Hamba terbatas untuk berkata dan menjelaskan. Roh Kudus, ingatkan terus firman Tuhan yang sudah kami terima. 3 sikap penting ini tetap kami lakukan dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap umat Tuhan. Biarlah berkat Tuhan dilimpahkan atas setiap umat Tuhan. Berkat yang lengkap, berkat yang komplit dicurahkan. Diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan kami, bahkan masa depan kami ada di dalam tangan Tuhan. Engkau berjanji menyediakan masa depan yang indah penuh dengan pengharapan. Terima kasih Tuhan, terima kasih semua yang sudah melayani, persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan, karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali dan memakai hidup kami untuk kami boleh lebih lagi memuliakan Tuhan, berkarya bagi Tuhan lebih lagi untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak lupa juga kami berdoa untuk teman-teman seiman kami yang tidak bisa hadir. Mungkin ada mereka-mereka yang sakit. Kami berdoa lewat tempat ini, biarlah kuasa Tuhan yang ajaib menjamah. Pulihkanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan yang sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Bahkan yang menghadapi masalah, bila dengan iman yang teguh kami tetap menanti-nantikan Tuhan, Engkau pasti akan menyatakan pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa pula untuk bangsa negara Indonesia. Berkatilah bangsa negara kami. Berikan hikmat-Mu kepada pemimpin-pemimpin bangsa kami. Bahkan kota kami Surabaya, tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan, juga Kau berkati. Terima kasih Tuhan. Memberkati juga setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Melalui pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa kami semakin cinta Tuhan, semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus mimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus menjadi kita sekalian mulai pagi ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, Amin. Tuhan berkati kita sekalian.